Selamat pagi, siang, malam teman-teman sekalian. Kami akan mempresentasikan materi tentang manajemen piutang. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Putu Gede Eka Putra dengan NIM 17 10 15 22. Perkenalkan, nama saya Dewa Alfamani Linda Mardika, NIM 19 10 30 19. Saya Mela Pratnya Karmelian, NIM 19 10 30 20. Saya Negusti Puteka Setiawati, NIM 19 10 30 97. Dan saya Ayu Kustiani Waduguli dengan NIM 2010 3174. Piutang. Piutang merupakan aktiva atau aset perusahaan yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya penjualan secara kredit. Aktiva yang menunjukkan jumlah tagihan yang dimiliki oleh perusahaan sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa di dalam kegiatan usaha. Next. Tujuan menginvestasikan dana dalam piutang adalah ada 3. 1. Untuk meningkatkan volume penjualan. 2. Untuk meningkatkan laba. Dan yang terakhir, yang ketiga, untuk menghadapi persaingan. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya investasi dalam piutang. 1. Volume penjualan kredit. 2. Syarat pembayaran kredit makin lunak, syarat kredit makin besar piutangnya. 3. Ketentuan tentang pembatasan kredit. 4. Kebijakan dalam mengumpulkan piutang. Dan yang terakhir, yang kelima, kebiasaan membayar dari pelanggan. Biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan piutang ada kurang lebih 4, yaitu biaya yang pertama biaya pendanaan piutang, yang kedua biaya administrasi, yang ketiga biaya pengumpulan piutang, dan yang keempat yang terakhir kerugian piutang yang tidak terjadi. Melakukan penjualan secara kredit akan menimbulkan piutang. Memiliki piutang berarti menimbulkan biaya bagi perusahaan. Untuk itu perlu melakukan analisis ekonomi piutang, yaitu menilai piutang dari sisi manfaat dan biayanya. Jika rasa manfaatnya lebih besar dari biaya atau pengorbanannya, maka kebijakan penjualan secara kredit bisa dilakukan. Selanjutnya bisa dilaksanakan oleh teman saya. Nah, kemudian ada aspek penting dalam sebuah manajemen piutang. Yang pertama, kebijakan kredit. Yang kedua, penetapan jangka waktu kredit. Dan yang ketiga, kebijaksanaan pengumpulan piutang. Kemudian adanya default risk. Oke, kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang kebijaksanaan kredit. Itu ada terbagi menjadi 2, yaitu penetapan standar kredit dan yang kedua analisis kredit. Kemudian dalam penetapan jangka waktu kredit ada 3, yang dimana pertama cash discount, yang kedua adanya periodic cash discount, dan yang ketiga adanya periodic kredit. Yang ketiga adanya kebijaksanaan dalam pengumpulan piutang. Lalu yang terakhir, keempat, adanya default risk, yang dimana misalkan
dalam 5 tahun terakhir terdapat piutang yang tidak tertagih sebesar 4%, 3%, 5%, 6%, dan 5%. Maka dapat ditentukan batas tertingginya sebesar 6% dari penjualan kredit tersebut. Ada pula analisis kredit yang biasa disebut dengan 5C, yaitu yang pertama adanya karakter, yang dimana karakter sendiri itu merupakan catatan dari konsumen berkenaan dengan kewajiban-kewajiban pada masa lalu. Yang kedua adanya capacity, yaitu adanya kemampuan konsumen dalam melunasi utangnya yang ditunjukkan dengan rasio likuiditas. Kemudian adanya kapital, yaitu kemampuan finansial dari konsumen yang ditunjukkan dengan posisi. Yang keempat adanya kolateral, yang dimana jumlah jaminan harta dari konsumen terhadap utang. Lalu yang terakhir adanya kondisi yang dimana merupakan kondisi perekonomian dan bisnis secara umum yang mempengaruhi kemampuan konsumen dalam melunasi kredit. Nah, namun sebenarnya pembelian kredit dalam dunia bisnis adalah kepercayaan, di mana jika perusahaan kehilangan kepercayaan dari partner bisnisnya, maka ia akan kehilangan dalam kesempatan berbisnis. Lalu dalam manajemen piutang ada 3. Yang pertama, perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. Yang kedua, adanya pengendalian piutang. Dan yang ketiga, adanya penggunaan rasio. Nah, yang pertama, perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. Yang dimana rencana atau jumlah piutang pada waktu yang akan datang disusun berdasarkan budget penjualan dengan memperhatikan persyaratan pembayaran yang ditawarkan perusahaan dan kebiasaan pelanggan dalam membayar utangnya. Lalu besarnya rencana piutang akan berpengaruh terhadap sejumlah resiko piutang berupa piutang tak tertagih yang diestimasikan oleh pihak perusahaan. Kemudian pengendalian piutang, yaitu yang pertama penyaringan pelanggan, kedua penentuan risiko kredit, yang ketiga penentuan potongan-potongan, yang keempat pelaksanaan administrasi yang berhubungan dengan penarikan kredit, kemudian adanya penentuan ketentuan dalam menghadapi penunggakan. Dan yang terakhir yaitu penggunaan rasio, yang dimana dihitung dari tingkat perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang. Kemudian nanti akan dibandingkan rasionya itu di atas dengan tahun-tahun sebelumnya, seperti anggaran maupun kelompok industri lainnya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tujuan manajemen piutang. Yang pertama, semua tagihan terbayar dalam waktu sesingkat mungkin. Yang kedua, ada meminimalkan siklus piutang. Yang ketiga, ada meminimalkan biaya pengumpulan piutang. Selanjutnya, perputaran piutang. Piutang sebagai unsur modal kerja dalam kondisi berputar, yaitu dari kas, persediaan, penjualan, piutang, kembali ke kas. Makin cepat perputaran piutang, makin baik kondisi keuangan perusahaan. Periode perputaran piutang tergantung dari panjang pendeknya ketentuan waktu yang dipersyaratkan dalam syarat pembayaran kredit. Yang ketiga, ada tingkat perputaran piutang sama dengan penjualan kredit neto dibagi rata-rata piutang sama dengan X. Selanjutnya, pengumpulan piutang. Untuk tetap mengawasi pembayaran oleh pelanggan,
sebagai besar perusahaan akan memonitor rekening piutang yang dananya masih beredar di luar atau outstanding. Perusahaan biasanya akan mengawasi rata-rata periode pengumpulan piutangnya. Rata-rata pengumpulan piutang sama dengan 360 atau 365 hari dibagi perputaran piutang sama dengan beberapa hari. Selanjutnya, pengumpulan piutang. Rata-rata pengumpulan piutang untuk menilai efisiensi tidaknya pengumpulan piutang. Yang pertama ada efisiensi. Jika rata-rata pengumpulan piutang dikurangi waktu piutang yang telah ditetapkan. Yang kedua, inefisien. Jika rata-rata pengumpulan piutang lebih waktu piutang yang telah ditetapkan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang. Di sini terdapat contoh yang digunakan yaitu 2007 dan 2008. Dari perbandingan ini kita dapat melihat pada 2007 penjualan kredit sebesar 100 juta, piutang awal tahun 20 juta, piutang akhir tahun 30 juta, rata-rata piutang 25 juta. Tingkat perputaran piutang 4 kali, rata-rata pengumpulan piutang 90 hari. Sedangkan pada 2008, penjualan kredit sebesar 100 juta, piutang awal tahun sebesar 30 juta, piutang akhir tahun sebesar 10 juta, rata-rata piutang 20 juta, tingkat perputaran piutang 5 kali, rata-rata pengumpulan piutang 72 hari. Data tersebut kemudian dapat dibandingkan dengan 1. Batas waktu pembayaran kredit, kedua, rata-rata periode sebelumnya, dan yang ketiga, rata-rata perusahaan lain yang sejenis usahanya. Perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang. Cara lain untuk menentukan perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang. Misalnya, pada PT ABC memiliki nilai penjualan per tahun sebesar 180 juta. Seluruhnya dijual secara kredit dengan ketentuan termin 2/10 net per 30. Yang artinya di sini adalah terdapat diskon 2% bila melakukan pembayaran dalam jangka waktu 10 hari dan dalam kurun waktu 30 hari. Dari jumlah tersebut, 60% dibayar dalam masa potongan dan sisanya dalam waktu 30 hari. Berapakah perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang PT ABC? Jawabannya yang pertama, jangka waktu penagihan atau day sales outstanding atau rata-rata pengumpulan piutang atau average collection period. Perhitungannya adalah 0,60 kali 10 hari ditambah 0,40 dikali 30 hari sama dengan 18 hari. Perputaran piutang sama dengan 360 dibagi 18 hari sama dengan 20 kali. Berdasarkan informasi tersebut, dapat dihitung jangka waktu penagihan day sales outstanding atau rata-rata pengumpulan piutang average collection period sama dengan 0,60 dikali 10 hari ditambah 0,40 dikali 30 hari sama dengan 18 hari. Selanjutnya, penjualan harian rata-rata atau average daily sales dengan asumsi 1 tahun 360 hari sama dengan 180 juta dibagi 360 hari sama dengan 500.000. Rata-rata piutang PT ABC sepanjang tahun setiap periode sebesar jangka waktu penagihan dikali penjualan harian rata-rata, yaitu 18 hari dikali 500.000, sama dengan 9 juta rupiah. Perputaran piutang sama dengan penjualan kredit dibagi rata-rata piutang, sama dengan 180 juta dibagi 9 juta, yaitu 20 kali. Rata-rata 160 hari dibagi 20 kali sama dengan 18 hari. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik,
Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel umur piutang. Perputaran piutang harus dikendalikan dengan menyusun tabel umur piutang atau aging schedule of receivable, di mana dalam tabel tersebut dapat diketahui jumlah piutang yang segera dapat ditagih dan yang lambat ditagih, dan dapat diketahui pengutang atau debitur yang baik dan yang buruk. Contoh dari tabel umur piutang disajikan dalam tabel terdiri dari PT ABC dan PT ABK. Syarat kredit kedua perusahaan tersebut adalah 2/10 N/30. Pada tabel ini, umur piutang PT ABC, umur piutang 0 sampai 10, pada PT ABC nilai piutangnya 640, serta persen dari total nilai piutangnya adalah 80%. Sedangkan pada PT ABK, umur piutang 0 sampai 10, nilai piutangnya 400 dan persen dari total nilai piutangnya yaitu 50%. Kemudian pada umur piutang 11 sampai 30 pada PT ABC yaitu nilai piutangnya ada 160 dan persen total nilai piutangnya ada 20%. Sedangkan umur piutang pada PT ABK 11 sampai 30 nilai piutangnya 160 dan persen dari total nilai piutangnya adalah 20. Kemudian umur piutang 31 sampai 45 pada PT ABC nilai piutangnya 0 dan persen dari total nilai piutangnya nggak ada. Sedangkan pada PT ABK di umur piutang 31 sampai 45 nilai piutangnya terdapat 120 persen dari total nilai piutang yaitu 15%. Pada PT ABC umur piutang 46 sampai 60 nilai piutangnya 0% dari total nilai piutangnya nggak ada. Sedangkan pada PT ABK di umur piutang 46 sampai 60 nilai piutangnya ada di angka 80%, total nilai piutangnya ada di 10%. Kemudian umur piutang di atas 60 pada PT ABC nilai piutangnya 0 dan persen dari total nilai piutangnya nggak ada. Sedangkan pada PT ABK di umur piutang di atas 60 nilai piutangnya 40%, dari total nilai piutangnya adalah 5%. Jadi total pada umur piutang PT ABC nilai piutangnya ada 800, terus persen dari total nilai piutangnya ada 100%. Dengan pada PT ABK total pada nilai piutangnya ada 800, kemudian persen dari total nilai piutangnya ada 100%. Next. Tabel umur piutang. Dari tabel tersebut, PT ABC lebih baik daripada PT ABK karena semua pelanggan membayar tepat waktu, yaitu sebanyak 80% pada hari ke-10, dan sisanya 20% membayar pada hari ke-30. Sedangkan PT ABK pelanggannya tidak tepat waktu membayar sesuai dengan perjanjian kredit 30%, yaitu 15% ditambah 10% ditambah 5%. Pelanggannya membayar lewat dari 30 hari dari jatuh tempo. Perusahaan yang baik seyogianya mengikuti manajemen piutang PT ABC seperti ilustrasi di atas. Next. Analisis ekonomi penjualan tunai dan penjualan kredit. Di sini contohnya yaitu perusahaan Gajah Duduk di Palimanan semula melakukan penjualan secara tunai. Penjualan yang tercapai setiap tahun rata-rata sebesar 800 juta. Perusahaan merencanakan akan menawarkan syarat penjualan N/60. Ini berarti bahwa pembeli bisa membayar pembelian mereka pada hari ke-60. Diperkirakan dengan syarat penjualan yang baru tersebut akan dapat meningkatkan penjualan sampai dengan 1 miliar
50 juta. Profit margin yang diperoleh sekitar 15%. Apakah perusahaan perlu beralih ke penjualan kredit jika biaya modal sebesar 16%? Next. Berikut merupakan analisis penjualan tunai dan penjualan kredit. Manfaatnya atau benefit, tambahan keuntungan karena tambahan penjualan sama dengan 15% dikali 1.050.000.000 dikurangi 800 juta sama dengan 30.500.000. 30.500.000. Kemudian pengorbanan atau cost perputaran piutang sama dengan 360 dibagi 60 hari sama dengan 6 kali per tahun. Rata-rata piutang sama dengan 1.050.000.000 dibagi 6 sama dengan 175 juta. Dana yang diperlukan untuk membiayai investasi dalam piutang sebesar 85% dikali 175 juta sama dengan 148.750.000. 148.750.000. Kemudian biaya modal yang harus ditanggung karena memiliki piutang yaitu sama dengan 16% dikali 148.750.000 sama dengan 23.800.000. Jadi manfaat bersih atau net benefitnya sama dengan 13.700.000. Jadi kesimpulannya, kebijakan penjualan kredit adalah layak dijalankan karena benefit lebih besar daripada cost, serta ada tambahan benefit sebesar 13.700.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih.